Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari ratusan santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat. Bersama Forkopimda Jawa Barat deklarasikan moderasi beragama sebagai penguatan kehidupan kebinekaan di Ponpes Nurul Iman, Kota Bandung. Deklarasi ini digagas guna memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dan khususnya menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat. Guna menjaga keutuhan kebinekaan dan kondusivitas wilayah Jawa Barat, sedikitnya 500 santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat mendeklarasikan moderasi beragama sebagai penguatan kehidupan kebinekaan yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kota Bandung. Dalam deklarasi moderasi beragama tersebut, diikuti juga perwakilan Forum Komunikasi Daerah Provinsi Jawa Barat, dimulai Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kementerian Agama Jawa Barat, Polda Jabar, serta perwakilan Kodam 3 Siliwangi. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman menegaskan, pihaknya mendukung penuh deklarasi moderasi beragama ini. Hal tersebut merupakan dasar untuk menyamakan cara pandang masyarakat terkait perbedaan agama. Moderasi beragama tersebut harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama dalam menyikapi perbedaan, sehingga dapat menekan aliran-aliran radikalisme ekstremisme yang dapat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sangat mendukung, terutama kenapa moderasi beragama ini harus dideklarasikan. Ada beberapa tujuan yang bisa dicapai. Ini yang pertama, ini cara pandang yang kita sosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama, menyikapi perbedaan, sehingga radikalisme, ekstremisme, juga kita bisa berguna dan kita bisa tahan. Pertama, kami dari Forum Santri Jawa Barat deklarasi moderasi beragama ini sebagai penguatan pemahaman beragama, terutama di kalangan anak-anak muda, karena kami tidak ingin anak-anak muda ini berpaham agama secara seperti yang tadi kami deklarasikan, masuk paham-paham radikalisme, ekstremisme. Oleh karenanya deklarasi moderasi beragama ini sangat penting bagi kami santri, khususnya di kalangan kaum muda. Diharapkan dengan deklarasi moderasi beragama ini dapat menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat khususnya dan secara nasional umumnya, terutama jelang memasuki tahun politik pemilu 2024 mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Taksi terbang yang telah lama wacana bisa menjadi kenyataan dalam 1-2 tahun lagi dengan penerbitan izin kepada sejumlah perusahaan oleh regulator di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Di New York, sebuah layanan taksi terbang dirancang untuk ikut menekan polusi udara maupun polusi suara. Selengkapnya dilaporkan di tim VOA dari New York. Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari Bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York, ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers and flies at speeds of up to 200 miles an hour. And what that means is that a flight from here in Manhattan to JFK can take as little as 7 minutes. Joby bermitra dengan maskapai penerbangan Delta Airlines, sedang menguji layanan taksi terbang pertama di Amerika Serikat di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh Wali Kota Eric Adams. Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport with infrastructure for electric powered helicopters of this nature.
Lalu lintas udara di kota New York adalah lalu lintas udara tersibuk di Amerika Serikat dan tersibuk kedua setelah London, Inggris. Bahkan sekarang warga Amerika Serikat dan warga New York City bisa mencarter helikopter untuk mengantar mereka ke 3 bandar udara terbesar di kawasan New York, yakni ada bandar udara JFK dan juga LaGuardia di Queens dan juga bandar udara Newark di negara bagian tetangga New York City, New Jersey. Tapi kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter. This is a bold new vision on what we want to accomplish as a city. And now we know how important it is to just also bring down the noise. And as I just learned, how far the noise can travel. These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people, both here in New York and around the world. We are ramping our manufacturing capacity as fast as possible. We have our pilot manufacturing line in California already sending out aircraft, and we'll be we've announced that we'll be building a larger facility in Dayton, Ohio to continue to ramp that production. Target Joby adalah peluncuran layanan perdana pada 2025. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. 90 rumah warga di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak dihantam hujan deras dan angin kencang. Mayoritas kerusakan sendiri terjadi pada bagian atap rumah, diantaranya asbes, plafon dan genting rumah warga terbang terbawa angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras disertai angin kencang hantam permukiman warga di Kampung Kerenceng, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sebanyak 90 rumah warga alami kerusakan. Kerusakan sendiri mayoritas terjadi pada bagian atas rumah, asbes, plafon, serta genting rumah warga terbang disapu angin. Bahkan ada salah satu rumah warga yang rata terbawa angin dan hanya menyisakan perabotannya saja. Menurut warga, hujan deras yang disertai angin kencang ini terjadi pada Jumat sore kemarin dan berlangsung hingga malam hari. Saat ini pihak desa sendiri masih terus mendata rumah yang alami kerusakan untuk selanjutnya diproses guna mendapatkan bantuan perbaikan. Yang rusak ini yang depannya, ini gongsolnya ke sini, terus yang adik itu, adik saya ya udah ke bawah semua rumahnya. Ya kepengennya kalau orang masyarakat kecil pengennya ada bantuan. Ya untuk data sementara sampai pagi ini sekitar 90 rumah yang terdampak akibat hujan angin kemarin. Ya paling yang parah paling 10%-an. Yang kebanyakan ringan sedang, rata-rata dikerusakan di atap, genteng, asbes, plafon rumah, itu rata-rata yang terkena dampak angin. Untuk itu warga dihimbau agar selalu waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi diprediksi disertai angin kencang masih akan terus terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bandung raih penghargaan Top Digital Award 2023. Kali ini Pemkab Bandung raih 3 penghargaan, yakni Top Digital Implementation 2023, Top Leader on Digital Implementation 2023, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, dan Top CAO on Digital Implementation 2023, Haji Yosep Nugraha, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung berhasil dapatkan 3 penghargaan sekaligus dalam Top Digital Award. Dalam award tersebut, orang nomor 1 di Kabupaten Bandung berhasil menyabet kategori Top Digital Implementation 2023, Top Leader on Digital Implementation 2023, dan Top CIO on Digital Implementation 2023 yang diberikan kepada Yosep Nugraha selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung. Bupati Bandung mengucapkan terima kasih kepada semua para aparatur sipil negara, karyawan, pegawai di lingkungan Pemkab Bandung, juga masyarakat Kabupaten Bandung.
Dadang Supriyatna atau yang akrab disapa Kang DS mengungkapkan bahwa publikasi ini penting berdasarkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265 juta jiwa. Ternyata hampir 213 juta jiwa sudah memiliki Android atau bisa mendapatkan informasi melalui digitalisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para ASN dan karyawan, pegawai pemerintah Kabupaten Bandung, juga warga masyarakat Kabupaten Bandung, dan tak lupa kepala desa yang tentunya tanpa bantuan mereka ini tidak mungkin bisa terjadi. Bupati Bandung juga menambahkan mulai Januari 2024 pihaknya akan terus kejar supaya Pemkab Bandung betul-betul bisa mendapatkan informasi dan data yang lengkap bersama dalam hal Big Data. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Berita penutup datang dari Forum Masyarakat Sipil yang terdiri dari kalangan akademisi, pakar politik, hukum, tokoh budaya, dan lainnya. Berkumpul membahas soal kemunduran demokrasi saat ini. Hal tersebut disampaikan menyusul banyak pelanggaran etik yang terjadi di detik-detik pemilu 2024. Bahkan para pembicara menilai proses demokrasi saat ini bisa dikatakan hancur. Berlokasi di kawasan Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, seratusan anggota Forum Masyarakat Sipil menggelar diskusi terbuka bertemakan rungkatnya proses demokrasi saat ini. Hadir para pembicara dari kalangan akademisi, pakar politik dan hukum, tokoh budaya, dan lain-lain. Menurut Forum Masyarakat Sipil, banyak hal yang melenceng dari kaidah demokrasi, mulai dari drama sidang MK, majunya Gibran, dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat sipil gerah dengan penyalahgunaan kekuasaan saat ini. Oleh karenanya, perlu perlawanan tegas agar menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia. Kita sedang tidak baik-baik saja, terus-terusan diganggu. Kita tahu sendiri dimulai dengan putusan MK, tanda petik katakanlah gugatan MK yang melahirkan bahwa ada cacat di situ. Itu awal mula saya kira. Awal mula yang kemudian melahirkan pencalonan yang cacat itu tadi. Menurut saya, kita harus membedakan agenda jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya adalah 2024, terutama berkaitan dengan pemilihan umum. Itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya adalah memastikan bahwa kepemimpinan dalam setiap termin, baik termin pertama maupun atau dua termin pertama, itu tidak menciptakan keadaan yang serupa seperti ini. Itu agenda jangka menengah. Agenda jangka panjangnya apa yang disampaikan sama Mas Usman Hamid itu, menyelamatkan demokrasi kita. Dikatakan proses ini harus terus dikawal mengingat sebentar lagi pemilu digelar demi penyelamatan dan membangun kembali sistem demokrasi yang jujur, adil, dan memihak pada semua. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.